Baik, selamat malam. Saya Elizabeth Kisha dengan NPM 21 121 0079. Dalam video ini saya akan memaparkan materi terkait database management system, khususnya terkait aplikasi sistem basis data. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu dari definisi eh, DBMS serta fungsi-fungsi dari DBMS itu sendiri. Database atau basis data. Dari kata dasar data, data merupakan fakta yang mewakili suatu objek seperti manusia, barang, peristiwa, keadaan, kejadian, dan sebagainya yang direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, atau uh, dan sebagainya. Lalu database itu apa? Database itu kumpulan data yang terintegrasi yang diorganisasikan untuk memenuhi kebutuhan para pemakainya di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Lalu DBMS atau Database Management System adalah perangkat lunak atau softwarenya yang menangani semua pengaksesan ke database tadi gitu. Lalu database ini juga memiliki tujuan dari basis data itu uh, seperti yang pertama ada speed. Speed ini kecepatan dalam mengambil atau mencari data. Lalu ada space. Space ini efisiensi dalam ruang penyimpanannya. Lalu ada akurasi, data yang akurat, availability, ketersediaan datanya, lalu completeness, kelengkapan datanya, security, keamanan data, serta shareability atau kemudahan berbagi data. Lalu fungsi daripada DBMS itu sendiri apa sih? Yang pertama tentunya kemudahan memberikan kemudahan akses, keamanan dan juga prosedur administrasi yang seragam. DBMS memungkinkan user atau penggunanya untuk uh, menyentuh semua informasi yang ada dari beberapa tempat sekaligus. Lalu yang kedua, tentunya keamanan data. Nah, database ini memungkinkan untuk uh, diakses, dimodifikasi, dan dikunci untuk pihak-pihak tertentu. Jadi, di BMS ini dapat membatasi siapa saja atau apa saja yang dapat dilihat oleh para end user. Nah, user juga tidak perlu mengkhawatirkan di mana data-data tersebut tersimpan atau bahkan mengkhawatirkan perubahan yang terjadi pada struktur data tersebut selama setiap program yang ada dalam database ini menggunakan APA atau Application Programming Interface untuk database yang disediakan oleh DBMS itu sendiri. Lalu fungsi yang ketiga ada sentralisasi data. Nah, sentralisasi data ini untuk memudahkan sejumlah pengguna mengakses dari lokasi yang berbeda-beda. Jadi, DBMS dapat membantu melakukan banyak tugas administrasi database, termasuk mengatur perubahan, performance monitoring, keamanan, serta proses pencadangan dan pemulihan. Mungkin seperti itu. Lalu, eh, dalam DBMS ini juga memiliki model, gitu. Jadi ada pemodelan basis data. Pemodelan basis data ini merupakan kumpulan konseptual untuk menggambarkan data, hubungan data, dan batasan data. Nah, model data ini dibuat dengan tujuan supaya kita bisa tahu atau kita mengetahui makna dari data tersebut serta relasi antar datanya yang ada. Nah, dalam model data ada komponen-komponen yang penting. Komponen ini kita sebut sebagai ERD atau Entity Relationship Diagram. Nah, komponennya itu apa aja sih? Komponennya itu ada yang pertama komponen entitas atau entity. Gitu. Jadi, entity ini merupakan suatu individu yang mewakili data nyata yang bisa dibedakan dari sesuatu yang lain. Gitu. Lalu yang kedua, komponen yang kedua ada atribut. Atribut ini mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut. Jadi kalau kita bisa contohkan, kita punya contohnya misalkan entitasnya pasien. Nah, pasien ini tuh punya atribut
atribut yang mendeskripsikan si pasien itu. Nah, atributnya ini apa aja sih yang mendeskripsikan karakter pasien itu? Bisa aja seperti nama pasien, alamat pasien, atau riwayat penyakit pasien, dan lain sebagainya. Nah, itu yang disebut sebagai atribut. Lalu, komponen yang ketiga, relationship. Nah, relationship ini merupakan hubungan antar entitas. Detail tentang relationship yang menghubungkan antar entitas. Jadi contohnya misalkan dalam ruang lingkup rumah sakit. Nah, hubungannya tuh apa? Antara misalkan entitas dokter dengan entitas pasien. Nah, relationship di sini berarti misalkan dokter merawat pasien. Nah, itu yang disebut sebagai relationship dalam komponen ERD. Mungkin singkatnya seperti itu ya. Kita lanjut ke sini, aplikasi sistem basis data. Nah, jadi setelah kita mengetahui terkait dengan tadi definisi dari DBMS itu sendiri, lalu juga ada model basis datanya. Nah, sekarang kan kita mau mengetahui bagaimana cara membuatnya. Cara paling sederhananya membuat basis data ini menggunakan aplikasi spreadsheet seperti Excel, Microsoft Excel, juga Google Docs, atau Apple Number, dan sejenisnya. Nah, tapi aplikasi-aplikasi ini tentunya memiliki limit penyimpanan data tertentu ya. Jadi tidak cocok untuk digunakan dalam menyimpan data ukuran-ukuran yang terlalu besar gitu. Hanya biasanya sebagai penggunaan pribadi saja atau user itu sendiri. Lalu kalau untuk menyimpan yang ukuran yang besar, kita memerlukan sistem basis data berbasis server gitu. Nah, sistem basis data berbasis server ini merupakan aplikasi yang berjalan hanya bertugas sebagai server. Server di sini seperti melayani permintaan klien. Nah, jadi aplikasi ini akan menerima permintaan dari klien, lalu mengeksekusi perintah-perintah yang sesuai permintaan klien tersebut. Aplikasi DBMS jenis server biasanya tidak memiliki tampilan user interface, sehingga untuk berinteraksi dengan aplikasi jenis ini, kita menggunakan bahasa instruksi yang bisa dimengertinya. Nah, di sini nih ada Structure Query Language atau SQL. Nah, SQL ini adalah salah satu bahasa instruksi basis data yang paling populer digunakan oleh aplikasi DBMS. SQL sendiri berisikan perintah-perintah untuk membuat struktur basis data atau definition language, dan juga perintah-perintah untuk mengelola basis data atau data manipulation language. Di sini juga ada diagramnya, diagram aplikasi sistem basis data. Sepertinya ada web, programmer, desktop. Nah, di sini SQL-nya. Oke, yang berikutnya contoh aplikasi di BMS. Nah, contohnya apa aja nih? Ada MySQL. Nah, MySQL ini salah satu aplikasi di BMS yang paling populer karena dia merupakan open source ya dan gratis. Jadi bisa diakses kapanpun gitu. Banyak website yang menggunakan MySQL ini. Lalu ada juga PostgreSQL. Nah, ini juga biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar gitu. Dan ini pun masih sama seperti MySQL, ini juga open source dan gratis. Lalu ada juga yang berbayar seperti Oracle gitu. Dan ini biasanya digunakan di perusahaan-perusahaan korporat, terutama perbankan. Biasanya menggunakan Oracle. Lalu yang terakhir juga ada SQL Server. Nah, ini juga sama, biasanya banyak digunakan perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi dari Microsoft. Lalu ada jenis-jenis software open source. Ada sistem operasi, web server, database system, mobile development framework, QA automation tool, big data analytics tool, Office software suite, content management system, enterprise research planning, dan CRM system. Di sini ada closed search
Dan yang ini ada open source. Ya, mungkin sekian pembahasan singkat terkait dengan materi database, manajemen sistem, serta aplikasi sistem basis data. Untuk materi selanjutnya akan kita bahas lebih lanjut terkait dengan MySQL. Sekian pemaparan dari saya, terima kasih.